Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Amin. Dan kaum muslimah rahimani rahimakumullah. Setiap kita pasti punya cita-cita dalam kehidupan ini. Dan setiap orang punya standar kebahagiaan dan standar kesuksesan. Dan kalau kita mau melakukan perhitungan, semua pandangan manusia atau kebanyakan manusia di muka bumi ini memandang kesuksesan itu adalah sebatas kehidupan dunia. Dia mengejar jabatannya, dia mengejar pendidikannya, dia mengejar target-target dalam dia berbisnis. Hampir semua kalau kita tanya kesuksesan itu selalu hitungannya dunia. Tetapi Allah yang menciptakan kita, yang merahmati kita, yang sayang kepada kita, mengukur kebahagiaan dengan pandangan yang berbeda dengan pandangan kita. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuzi'a 'anil nari wa dakhala al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan barang siapa yang seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini pandangan Allah. Ini prinsip dari Zat yang menciptakan kita. Ukuran kesuksesannya kita adalah ketika kaki ini melangkah menuju surga. Sekere apapun hidup kita di dunia ini, serendah apapun tingkat sosial kita di dunia ini, kalau seandainya kita berhasil masuk surga, itulah hakikat dari kesuksesan. Dan sebaliknya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi manapun pendidikan yang kita tempuh, kalau itu semuanya tidak bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, dan juga tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, maka ini merupakan kehancuran dan kegagalan total. Oleh karena itu, saya dan kita semuanya punya tugas. Tugas kita apa? Tugas kita bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah dan kemudian kita mati jalan istiqomah tersebut. Adapun tugas kita sebagai karyawan, tugas kita sebagai bapak rumah tangga, tugas kita sebagai ibu rumah tangga, tugas kita sebagai ASN, apapun tugas kita tersebut, itu sebenarnya bukan tugas inti dalam hidup kita. Karena itu semuanya nggak ditanya sama Allah, kamu karyawan di PT mana? Kamu ASN pangkatnya semana? Bukan itu yang ditanya oleh Allah, tetapi yang Allah tanya kepada kita kelak di yaumul qiyamah, apa yang telah kita lakukan dari seruannya para nabi dan seruannya para rasul. Itu akan menjadi pertanyaan. Dan juga man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Jadi pertanyaan yang akan diajukan kepada kita sudah dibongkar semuanya. Dan kita semua secara teori tahu jawabannya. Tahu kita jawabannya. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mempraktekkan sehingga jawaban tersebut akan mudah kita jawab ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, tidak ada sesuatu perkara yang lebih agung, yang lebih besar, anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, kecuali
Ya, dia bisa selalu taat dan patuh kepada Allah dan mati di atas ketaatan tersebut. Itulah kesuksesan yang pertama didapatkan oleh seseorang. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamahnya mereka lah yang kemudian Allah mendatangkan kepadanya malaikat, dan malaikat tersebut berkata alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Jangan kau takut apa yang akan kau lewati setelah kematianmu. Istiqomahnya engkau akan membantu dan memudahkan urusanmu setelahnya. Dan jangan pula kau bersedih apa yang kau tinggalkan dari istri anak-anakmu. Karena penjagaan kamu kepada hak-hak Allah, Allah akan menjaga mereka semuanya. Ini merupakan busyra. Ini merupakan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan istiqomah di atas keimanan tersebut. Kalimat istiqomah teman-teman semuanya adalah kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Istiqomah, enak kita tulis, enak kita hafal. Nggak ada yang sulit. Ya, namun para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini butuh usaha dari kita semuanya. Ya, butuh usaha. Ketika saya katakan butuh usaha, berarti ada rintangan, halangan, jurang, duri di dalam kita menjalani keimanan tersebut. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya, kemudian beliau berkata, "Qul amantu billah." Katakanlah sesungguhnya aku beriman kepada Allah. Ya, apakah berhenti di situ? Enggak berhenti di situ. Kata Nabi SAW, "Tsumma istaqim." Kemudian istiqomahlah engkau. Ya, jadi maksud yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini, mengucapkan keimanan itu mudah. Ya, mengaku cinta kepada Allah mudah. Mengaku cinta kepada Rasul juga mudah, nggak ada yang sulit. Bahkan orang yang paling kafir sekalipun, orang yang paling jelek di muka bumi ini, mereka mampu mengucapkan kami cinta kepada Rasul. Siapa mereka? Orang munafikin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepada engkau, menghampiri engkau Muhammad, mereka berkata nashnan, kami mempersaksikan bahwasanya engkau wahai Muhammad benar-benar sebagai Rasulnya Allah. Apakah pengakuan mereka mencintai Rasulullah, mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, itu membuat mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang akan dipuji oleh Allah? Tidak. Bahkan ucapan mereka mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, justru Allah mengatakan mereka itu pendusta. Ya, bahkan Allah tekankan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerannya api neraka. Ya, makanya seperti yang saya sebutkan tadi, mengucapkan cinta, mengucapkan istiqomah adalah sesuatu yang mudah, tetapi yang prakteknya yang sulit. Munafikin, mereka hanya menghiasi mulut mereka dengan kecintaan, tetapi hati dan perbuatan mereka tidak menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, yang mereka dilaknat oleh Allah. Yang mereka itu disesatkan oleh Allah, gak tanggung-tanggung. Satu hari satu malam 17 kali kita meminta perlindungan kepada Allah dari dua jenis manusia ini, atau dari dua kelompok ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Qur'an? Waqalatil yahud. Atau disebutkan ketika orang Yahudi dan orang-orang Nasara berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak-anaknya Allah.
Ya, kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanallah. Ya, tetapi di balik pengakuan mereka tersebut para hadirin dan hadirat, dari detik ini. Ya, jadi Nabi kalau seandainya seseorang misalnya seseorang tahu kapan dia mati, dia akan mati tanggal sekian, itu juga nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan dia 2 hari sebelum dia mati dia berbuat baik, nggak ada jaminan. Ya, buktinya ada orang yang sakit sudah 80 tahun di rumah sakit, nggak pernah ruku dan sujud sama Allah. Ini dokter sudah mengatakan ini kasih aja apa yang dia mau, ini udah nggak ada lagi obat. Itu kan nggak lama lagi mau tewas dia. Tapi mau nggak dia ruku dan sujud sama Allah? Mau nggak? Belum tentu dia mau. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi dan keadaan orang-orang yang sudah diazab dalam kuburnya. Mereka berkata, "La ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya orang yang telah mati dan mendapatkan azab dalam kuburnya dikembalikan ke dunia dengan alasan mereka ingin beramal soleh, kata Allah, mereka tetap akan melakukan dosa yang dulunya mereka pernah berbuat dosa. Jadi bukan hanya jangan nggak ada jaminan tahu kapan dia mati, ini sudah diazab dalam kubur. Iya, sudah disempitkan kuburnya. Iya, dia kembali ke dunia kata Allah, dia kan kembali bermaksiat. Iya. Jadi dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang itu mati bagaimana keadaan hidupnya dia. Gimana hidupnya kita, begitulah kita mati. Iya. Sehingga butuh dari kita kehati-hatian. Dan oleh karena itu teman-teman semuanya, apa saja bekal-bekal yang harus kita bekali untuk menuju kematian kita. Ini sebenarnya pembahasan antum semua sudah paham, antum semua sudah tahu. Gak ada bekal yang aneh-aneh. Gak ada bekal harus pergi ke gunung, bersemedi di gunung, ya baca sekian ratus ribu zikir, ya selama sekian bulan. Gak ada yang aneh-aneh. Sesuatu yang itu menjadi rutinitas kita atau sesuatu yang sudah sering kita dengar, cuma di hari ini, ya dari sisi materi kita sudah paham, cuma sebagai penyemangat. Penyemangat. Ya, karena manusia itu cepat lupa dia. Betul nggak? Manusia itu cepat lupa. Yang nggak lupa apa kira-kira? Apa yang nggak lupa? Mau makan siang itu lapar, nah itu nggak lupa. Itu nggak lupa. Tetapi yang sifatnya adalah perkara akhirat kita cepat lupa. Maka dalam sebuah ayat Allah mengatakan fadzakir. Fadzakir itu artinya berikan peringatan. Yang peringatannya itu nggak cukup sekali. Peringatannya itu harus diulang-ulang. Begitu manusia. Makanya Nabi kita SAW, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, ketika beliau mau menyampaikan sesuatu perkara, beliau tidak sekali beliau menyampaikan, berulang-ulang. Contoh di antara wasiat yang paling terpenting yang dengannya kita diwasiati adalah wasiat takwa. Berapa ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan takwa Allah? Berapa ayat? Bukan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, bahkan Allah mengatakan ya ayyuhan nabi taqillah. Wahai Nabi, takutlah sama Allah. Jadi ayat yang menyebutkan tentang takwa, peringatan tentang takwa itu bukan satu ayat. Itu diulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala agar terpatri dalam hati seorang hamba. Ya, agar engkau menjadi hamba-hamba Allah yang selalu patuh kepadanya. Ya, nah apalagi teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, kita hidup di lingkungan yang antum sendiri sudah paham, nggak perlu saya jelaskan. Ya, jadi nggak ada yang baru kajian kita di siang hari ini, nggak ada yang baru. Ya, jadi nanti kalau kesimpulan, ya kalau itu juga saya tahu. Apa sih bekal-bekalnya? Baca Quran. Ya tahu, saya tahu itu. Kita bukan permasalahannya tahu atau nggak tahu. Tetapi ya ingin kita buat sebuah kesimpulan, pengetahuan yang telah saya ketahui itu, apa yang telah saya lakukan, itu yang terpenting. Bukan sekadar
Tahu, karena nggak ada yang aneh-aneh kan. Pembahasannya kan antum bahas masalah A, nanti lari lagi ke situ. Nggak ada yang baru. Ya, itu semuanya sesuatu yang telah kita maklumi. Ya, dan inti yang ingin kita sampaikan juga teman-teman semuanya, para hadirin hadirat, apa yang telah diterangkan oleh para ulama kita, bahwasannya ilmu itu cuma sekedar jalan saja. Ilmu itu jalan. Adapun inti daripada ilmu adalah ghayahnya adalah amalan. Ini masalahnya kita sudah tahu itu loh jalan menuju surga. Udah tahu dia jalan. Jadi sekarang perkara kita, ayo jalan. Kamu jangan berhenti di titik ini. Jalan, ini jalannya sudah ada. Faham ya? Kita bukan sedang menerangkan ini loh jalan menuju surga, tetapi kita sudah menerangkan ini jalannya sudah ada. Kapan ente mau jalan? Ya, kapan kamu akan menelusuri jalan ini? Kapan kamu akan berjalan di atas jalan ini? Ini sebenarnya inti masalah, ya kan? Kita bahas. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat untuk saya dan penyemangat untuk para hadirin dan hadirat semuanya, agar kita selalu waspada. Malaikat itu akan selalu mengintai kita. Ya, bahkan tersebutkan dari sebagian para ulama salaf. Mereka berkata, kalau seandainya mungkin aku tidak tidur, aku tidak tidur. Kenapa? Aku khawatir nanti ketika malaikatul maut mencabut nyawaku, aku dalam kondisi tidur. Aku ingin ketika malaikat mencabut nyawaku, aku sedang beribadah kepada Allah. Tidur itu dosa nggak kira-kira? Nggak dosa kan? Apalagi tidurnya mereka para ulama, saya ingin tidur supaya besok nanti bisa sholat malam. Saya tidur supaya besok sholat subuh. Saya tidur supaya besok bisa mengajarkan ilmu. Kan itu menjadi wasilah kebaikan kan. Tetapi bersama dengan itu mereka berkata, kalau mungkin aku tidak tidur, aku tidak akan tidur. Ya, karena aku ingin malaikat mencabut nyawaku dalam keadaan aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman semuanya tidak bisa disetting. Ya, nggak bisa disetting. Ya, ini saya baca Quran ya. Ya, kalau Allah nggak berkehendak kondisi kita ya bukan istimror, bukan terus-menerus dalam ibadah, ya mati kita bagaimana sudah menjadi kebiasaan. Mafhum ya? Nah, di sini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, di antara bekal yang paling terpenting, ya kalau kita menganggap puasanya, ya bekalnya takwa lagi. Ya, inilah bekal yang selalu Allah ingatkan kepada nabinya. Inilah bekal yang Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabatnya. Ya, hati mereka itu lebih suci dibandingkan hati kita. Kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih dari apa yang kita lakukan. Pokoknya kita semuanya kalah. Kita yang menang di kalangan para sahabat Rasulullah hanya masalah dunia saja kita menang. Kita punya pesawat, mereka nggak punya pesawat. Ya, kita punya kereta api, mereka nggak punya kereta api. Ya, kita punya HP, mereka nggak punya HP. Itu saja menangnya kita. Adapun dalam urusan akhirat teman-teman semuanya kita kalah. Gak ada yang menang kita dari sisi dalam urusan akhirat. Bersama dengan itu, Rasulullah SAW gak sekali dua kali mengingatkan mereka taqwallah. Bahkan ketika mereka mendengar Rasulullah SAW menyampaikan wasiat, ya sampai-sampai wasiat itu mereka merasa ini merupakan wasiat perpisahan kita dengan Nabi SAW. Lagi-lagi mereka berkata, ya Rasulullah ausina, ya Rasulullah berikan wasiat kepada kami. Apa yang diberikan wasiat oleh Nabi kepada mereka? Rasulullah berkata, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Yang wasiat ini seperti saya sebutkan, anggap penting wasiat takwa. Yang lain lah kasih wasiat sama kami. Masa takwa terus? Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam qalbu kita. Ada yang salah dengan hati kita. Kita sudah terlalu tenggelam dengan sedikitnya amalan yang kita lakukan. Kita sudah hanyut dengan sedikitnya kebaikan yang telah kita korbankan. Itu permasalahannya. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya, mereka telah mengumpulkan kebaikan yang begitu banyak,
tetapi mereka selalu merasa kurang sehingga mereka butuh wasiat-wasiat tentang takwa ini dalam kehidupan mereka. Disebutkan juga, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, oleh beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah menyebutkan tentang kondisi dan keadaan orang-orang yang bertakwa. Apa yang akan mereka dapatkan? Apa yang akan mereka peroleh? Apa yang mereka hasilkan dari takwa itu? Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Dari langit Allah akan datangkan hujan yang memberikan kebaikan untuk mereka. Bukan hujan yang akan mencelakakan, menghancurkan tumbuh-tumbuhan mereka, menghancurkan harta mereka, tidak, tapi hujan yang bisa memberikan kebaikan. Begitu juga dari langit Allah, dari bumi Allah datangkan tumbuh-tumbuhan yang segar, yang mendatangkan hasil panen mereka dengan hasil yang baik. Itu semuanya dikarenakan ketakwaan penduduk negeri tersebut. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, ya dulunya teman-teman semuanya itu buah-buahan besar-besar. Tapi ketika terlalu banyak manusia berbuat maksiat di muka bumi ini, buah-buahan yang dulunya besar menjadi kecil karena dosa tadi. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ketika beliau mengantarkan jenazah seorang sahabat pada waktu itu, beliau mengatakan ada orang yang dia itu mustarih, ada yang dia adalah mustarih minhu. Adapun kemudian para sahabat bertanya, apa itu mustarih dan mustarih minhu ya Rasulullah? Kemudian para sahabat, kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang fajir, orang kafir, kalau dia mati manusia akan beristirahat darinya. Bukan hanya manusia yang beristirahat darinya, tumbuh-tumbuhan, tanah, hewan itu beristirahat dari orang yang fajir ini. Ya, karena dosa manusia, maksiat manusia, kezaliman yang dibuat oleh manusia, Allah datangkan gempa, Allah datangkan gunung meletus, Allah datangkan tsunami, Allah datangkan beraneka ragam bencana. Yang bencana itu tentunya memberikan pengaruh kepada hewan, merusak tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sehingga ketika si kafir itu mati, orang yang bermaksiat mati, maka akan beristirahatlah bumi-bumi ini, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi Allah. Adapun mustarih minhu, seorang mukmin, ketika dia meninggal, dia akan beristirahat dengan beraneka ragam kehidupan dunia ini. Ujian dan cobaan dunia yang begitu banyak dia beristirahat dengannya, sehingga setelahnya dia tidak pernah lagi akan mendapatkan penderitaan. Sebagaimana Nabi kita SAW ketika beliau sakit, yang sakit itu membuat beliau meninggal, datang putri beliau radhiyallahu ta'ala anha dan sampai beliau menangis, ya abata, sampai kapan engkau akan diuji dan dicoba seperti ini wahai ayahku? Kata Nabi SAW, wahai anakku, setelah ini bapakmu sudah tidak pernah lagi akan merasakan penderitaan. Seorang mukmin akan beristirahat dengan segala bercorak, beraneka ragam permasalahan kehidupan dunia ini. Nah, kita tinggal menimbang kira-kira diri kita, matinya kita orang tepuk tangan. Ya, hewan kalau bisa bicara alhamdulillah mati dia. Ya, atau matinya kita adalah sebagai bentuk istirahatnya kita dari segala ujian dan cobaan di dunia ini. Tergantung bagaimana cara kita menjadikan dunia ini. Tergantung bagaimana kita beradaptasi dengan dunia ini. Tergantung apa yang kita cocok, apa yang kita tanam di dunia ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna dunya hulwatun khadirah, fa inna Allah mustakhlifakum fiha,
falyanzuru kaifa ta'malun. Dunia ini sesuatu yang hijau dan sesuatu yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kalian memposisikan dunia ini. Ya, disitulah kalian akan menjadi mustarih minhu atau kalian akan menjadi mustarih. Tergantung bagaimana kalian menjadikan dunia ini. Jelas ya? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, walau anna ahlal qura saddaqu rasulahum wattaba'uhum wajtanibu ma nahahumullahu anhu lafatahallahu lahum abwabal khairi min kulli wajhin. Jadi kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka membenarkan apa yang datang dari Rasul dan mereka mengikuti ajaran Rasul tersebut, iya, dan mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dari segala pintunya. Ya, ketika ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu mereka terombang-ambing dengan ombak, kemudian terseretlah ke dalam sebuah pulau. Kemudian mereka bertemu dengan makhluk yang tidak diketahui mana depannya dan mana belakangnya. Dikenal dengan nama Juthatha. Kemudian Juthatha ini memberikan informasi ada seorang laki-laki yang ada dalam goa tersebut. Dia ingin cari tahu tentang informasi tentang kalian. Ya, kemudian masuklah sebagian sahabat Rasulullah SAW tersebut. Ketika masuk, mereka bertemu dengan Dajjal. Di antara pernyataan Dajjal pada waktu itu, apakah orang-orang Arab mereka mematuhi Nabi ini? Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Alangkah indah dan baiknya kalau seandainya mereka mentaati Nabi ini. Subhanallah, Dajjal yang tokoh kekufuran tahu bahwasannya mengikuti Nabi itulah sebuah kesuksesan. Cuma dia nggak mau ikut, dia kafir tuh. Ya, jadi kita para hadirin dan hadirat kembali seperti yang saya sebutkan tadi, kita jalannya sudah benar, jalannya sudah kita tahu, tinggal kita jalani saja. Dan membenarkan Nabi SAW itu bukan hanya membenarkan nama Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah, tapi membenarkan apa yang datang dari Nabi kita SAW dalam bentuk pengorbanan yang kita miliki untuk mengikuti ajaran beliau. Tapi kalau seandainya kita hanya melakukan hal-hal yang gak merugikan kehidupan kita dan syariat yang datang dari Nabi SAW, itu juga dilakukan oleh orang munafikin. Ya, dilakukan oleh mereka. Hal-hal yang gak mengganggu mereka lakukan. Tapi ketika hal itu adalah sesuatu yang merusak kehidupan mereka, di situ mereka akan mencari beraneka alasan untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa maksud saya? Datang sesuatu dari Allah, datang sesuatu dari Rasul. Kemudian apa yang kita lakukan itu bertentangan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita memilih siapa? Memang secara lisan kita memilih Allah dan Rasulnya, tapi secara praktek di lapangan, tunggulah tahun depan. Sudah tahun depan, tunggulah mungkin beberapa bulan lagi, sampai dia mati. Alhamdulillah. Ini menunjukkan tidak ada kejujurannya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita melihat para sahabat Nabi, yang mana ketika turun ayat Al-Quran nggak menyebut nama mereka, tapi mereka selalu merasa ini adalah kami. Ketika Allah mengatakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian. Iya, ada seorang sahabat Rasulullah pada waktu itu beliau merasa ini ayat Allah turunkan kepada saya. Saya punya harta yang sangat saya cintai. Dia ini seorang laki-laki yang sangat dermawan. Dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu harta yang dia sangat cintai. Sangat dia cintai harta tersebut. Ketika turun ayat, langsung beliau mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan harta yang paling aku cintai. Khawatir beliau nanti mengatakan tidak mendapatkan kebaikan. Lan tanalul birra
engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang paling kau cintai. Begitu para sahabat Nabi. Apapun yang mereka cintai, apapun yang mereka gandrungi, apapun yang ada di tangan mereka, mereka siap lepaskan itu semuanya untuk mengikuti ajaran atau perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dan kita, mohon maaf ya teman-teman semuanya, kita hidup di zaman sekarang ini, kita gak butuh mengorbankan nyawa kita. Kita hidup dalam keadaan aman. Kita hidup dalam keadaan bisa menampakkan apapun dari ajaran Islam yang kita ingin amalkan. Kan gitu, gak ada yang sulit. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, karena memang ujian itu tergantung daripada keimanan seseorang. Jadi gak mungkin saya dan antum semuanya diberikan ujian seperti ujian Nabi, gak mungkin sekali itu. Iya, ujian kita diberikan seperti ujian Abu Bakar, gak mungkin. Ujian kita diberikan seperti ujiannya Umar bin Khattab, gak mungkin. Iya, karena sesuai dengan keimanan. Namun dengan kecilnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita para hadirin dan hadirat, kemudian kita tidak sanggup menahannya, tidak sanggup memikulnya, tidak sanggup untuk menjalaninya, bukan besarnya ujian tersebut, tapi lemahnya hati kita. Itu harus kita pahami. Firman Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali apa yang menjadi kemampuannya. Itu bukan hanya dalam urusan ibadah. Allah tidak membebani seseorang kecuali ibadah yang mampu dia lakukan, tetapi juga maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang dengan beban dari ujian dan cobaan. Faham? Tapi karena kelemahan hatinya, jauhnya dari Allah, jauhnya dari takwa, sehingga musibah itu membuat dia semakin terperosok. Bisa dipahami logikanya? Contohnya begini. Ya, sholat 5 waktu sulit nggak sholat 5 waktu? Nggak sulit kan? Nggak sulit kan sholat 5 waktu? Nggak ada orang mati karena sholat 5 waktu, nggak ada. Mati dalam arti kata berat sekali sholatnya, akhirnya nggak sanggup mati dia. Tapi orang naik ke gunung, banyak yang mati naik ke gunung, banyak. Orang motor-motoran banyak yang mati. Ya karena berat medannya. Dia angkat motornya, dia macam-macam lah, masuk ke jurang dan lain sebagainya. Nggak ada yang berat. Tetapi kenapa banyak dari kalangan muslimin mereka nggak sholat? Padahal itu adalah sesuatu keringanan yang Allah berikan. Mereka tidak mampu untuk sholat. Bukan beratnya sholat, tapi hati mereka rusak. Begitu juga ketika seseorang diuji dan dicoba oleh Allah, yang sesuai dengan keimanannya, dia tidak mampu untuk melewati ujian tersebut. Bukan besarnya ujian Allah, tetapi hati kita yang lemah. Bisa difahami teman-teman semuanya? Jadi disinilah kita butuh untuk menata diri kita, untuk menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah Allah, kita mudah untuk merealisasikannya. Ya, contoh yang ingin saya contohkan. Kita semua yang hadir di sini tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? La yuhillu lil muslim ayyahjira akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Baik, semua tahu kan hadis ini? Tetapi subhanallah, berapa banyak di antara kita yang bermusuhan dengan saudara kita, bermusuhan dengan tetangga kita, bermusuhan dengan teman kita, bahkan bermusuhan dengan keluarga kita sendiri. Iya, karena urusan keduniaan, urusan warisan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita tidak membangun komunikasi dan menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Kenapa? Ego kita, egonya kita. Jadi sesuatu yang paling ringan, sesuatu yang paling rendah, kita nggak siap untuk mempertaruhkan itu semuanya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita hidup di zaman Nabi, model-modelnya iman kita harus mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta. Kita nggak mampu. Faham di sini? Ini hal yang paling kecil kan? Nggak ada yang hilang dari harta kita, nggak ada yang hilang daripada nyawa kita, nggak ada yang hilang dari visi kita. Cuman kita menaruhkan ego yang kita punya. Assalamualaikum akhi, apa kabarnya entok? Berat buat kita. Ini loh saya menyebutkan contoh titik yang terlemah. Yang kemudian kita bisa menimbang
Sejauh mana kira-kira saya mencintai Nabi saya? Hal yang kecil seperti ini kita nggak sanggup berkorban. Para hadirin, disitulah kembali kepada inti dari permasalahan kita bahas, takwa. Bagaimana bentuk ketakwaan kita sama Allah? Semakin tinggi takwa seseorang, maka semakin mudah seseorang itu akan apa? Akan mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Namun semakin tipis takwa seseorang, semakin berat untuk dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Disitulah yang menjadi barometer buat kita. Menjadi barometer buat kita. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, sampai jam berapa kajian kita? Sampai jam? Jam berapa? Mana panitianya? Anak masuk, anak ikut antum. Jam 1. Oh, yang luas selesai semuanya. Kan antum masih ada yang kerja kan? Nah, kan harus balik ke kantor dan semuanya. Jam 1:30 selesai semuanya. Tapi kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, nggak ada yang baru kan? Nggak ada yang baru kan? Cuman takut. Yang kedua, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang akan memberikan kebahagiaan seseorang di dunia dan akan menjadi kebahagiaan dia di akhirat. Dan sebuah kemuliaan seseorang ketika bisa meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Lagi-lagi saya katakan ini bukan settingan, tapi itu anugerah yang Allah berikan, yang itu sudah menjadi kebiasaannya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, Khulafaur Rasyidin, dikepung beliau di rumah beliau. Setelah sekian malam mereka mengepung Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kemudian mereka masuk ke rumah Utsman bin Affan. Ketika itu beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Gugurlah beliau sampai tetesan darah beliau itu tersentuh dengan mushaf yang beliau baca. Seseorang itu akan mati. Bagaimana kebiasaan hidupnya di dunia. Namun teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, kita sebagai manusia yang memiliki akal, tapi kadang-kadang mohon maaf, akal kita jauh daripada akal sehat. Kita tahu Al-Quran itu adalah obat buat kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan kepada kalian dari Al-Quran yang itu merupakan syifa buat kalian. Dan kita sendiri merasakan bagaimana tenangnya hati ketika kita membaca Quran, betul enggak? Bagaimana tenangnya kita di bulan Ramadan? Bagaimana kita tenangnya di malam-malam Ramadan? Kenapa? Karena lisan kita terbasahi dengan qiraatul Quran. Tapi semakin kesini, semakin jauh kita dengan Al-Quran, kenikmatan itu hilang dari kita. Hilang itu dari kita. Kita lebih kepo untuk membaca status WA orang. Coba, apa yang kita dapatkan dari status WA orang? Kalau di kontak kita ada 500 yang buat status, semuanya dibaca 500-nya. Ada yang satu pamer makanan, ada yang satu pamer pakaian, ada yang satu sedang berkeluh kesah tentang istrinya, ada yang satu sedang berkeluh kesah tentang kehidupannya, ada yang satu sedang OTW. Itu ditontonin terus, dibacain terus. Dia statusnya apa hari ini ya? Dia statusnya apa hari ini? La haula wala quwata illa billah. Al-Quran gak pernah kesentuh. Khabar dari Allah gak pernah dia ingin cari tahu. Gak pernah penasaran. Penasarannya 100 orang. Apalagi ada persaingan dalam bisnis. Apa ini status di hari ini? Itu gak membuat hati kita tenang. Itu akan membuat hati kita selalu sempit. Ketika hal yang kita bicarakan manusia, itulah menjadi sebab sempitnya hidup kita. Jadi kita sendiri yang mencari kegalauan hidup. Gimana nggak galau? Lihat status orang, dia udah beli mobil baru. Ini saya mobilnya masih mogok-mogok setiap hari. Masa hati lagi nggak tenang, akhirnya apa? Muncul hasad, muncul iri, muncul dengki. Jadi tatabu akhbarun nas, mengikuti berita-berita manusia, itu justru akan membuat hidup kita sempit, teman-teman semuanya. Ambil Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi penyejuk hati, penyejuk jiwa.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Inilah kitab yang kami turunkan, kata Allah, memberikan berkah. Allah, zat yang memiliki keberkahan, dialah yang mengkhabarkan kepada kita Al-Quran itu memberikan keberkahan, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan. Tapi kenapa khabar manusia yang selalu kita ikuti? Kenapa berita-berita manusia yang kita gak pernah alpa? Kalau seandainya HP kita rusak siang ini, di detik ini kita akan bawa HP kita ke tempat berservis. Tukang servis mengatakan ini HP nggak bisa diperbaiki kecuali 1 bulan. Kira-kira apa? Beli HP baru atau enggak? Beli HP baru. Tapi Al-Quran belum kita sentuh. Sudah sebulan penuh kita nggak menyentuh Al-Quran. Ya sudah sebulan penuh lisan kita nggak pernah terbasahi dengan Al-Quran. Kalau seandainya nggak ada bacaan Al-Fatihah dalam Al-Quran, ya dalam sholat ya udah, kita nggak pernah baca Quran kecuali di bulan Ramadan. Iya, ini para hadirin dan hadirat saya tegaskan kembali akan membawa hidup kita tidak akan pernah tenang. Maka kata Syekh di sini, fatilawatul Qur'anil Karim min jumlatil a'malus salih an-nafi al-mubarakah biiznillah. Membaca Al-Quranul Karim adalah bagian dari amalan-amalan soleh yang akan menjadi sebab seseorang itu akan terbawa ke dalam husnul khatimah, akan menjadi bekal detik-detik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fal nahnu qumna biqiraatihi. Apakah kita telah membaca Al-Quran? Dan apakah kita telah mentadaburi mana-mana yang terkandung dalam ayat Al-Quran? Jawabannya hari ini kebanyakan manusia mereka sibuk dengan kehidupan yang gak penting. Ya, berita artis beli mobil, berita YouTuber beli buat rumah lain semuanya lengkap, datanya lengkap di kepalanya. Ya, padahal ada ayat-ayat yang Allah khabarkan, amma yatasaalun. Mereka bertanya kepadamu tentang berita-berita besar. Berita besar. Nggak ada yang penasaran. Ada berita besar tentang Ronaldo. Waduh, ini detik ini langsung dibaca ini. Ya, ada berita besar tentang Messi. Dia mau ditransfer ke sana kemari. Langsung itu. Tetapi Allah khabarkan amma yatasaalun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berita besar. Gak ada rasa pingin tahu apa sih berita besar yang dikhabarkan oleh Allah. Ya paling itu saja, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau kita mau jujur teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, saya ingin tanya satu soal saja. Bukan saya ingin ingin menjatuhkan, tidak, tetapi ini adalah sebagai sesuatu mudah-mudahan menjadi timbangan dan pukulan untuk saya dan kita semuanya. Soalnya adalah, apa kisah yang paling indah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran? Apa kisah? Saya nggak minta fatwa ya. Kalau fatwa itu tugas ulama, bukan tugas saya, bukan tugas antum. Ya, apa kisah yang paling indah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran? Surat? Nah, yang lain? Kisah apa? Nggak tahu. Nah, kisah Nabi Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika min ahsanil qisasi. Kami kisahkan kepada engkau dari kisah yang paling indah. Soal yang kedua, apakah pernah kita baca kisah Nabi Yusuf? Gak pernah juga. Itu kisah paling indah loh dalam Al-Quran, yang mengkhabarkan kepada kita zat yang maha indah. Iya, dan itu akan memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan kita dari ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Gak pernah baca juga? Berapa kali saudaranya bolak-balik bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian bertemu dengan Nabi Yakub. Ya, apa mimpi yang dimimpikan oleh raja, kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf. Bagaimana kisah wanita menggoda Nabi Yusuf. Masya Allah, kisah yang indah. Ya, tapi subhanallah, kita ini gak cerita dengan orang-orang yang bukan jamaah kajian ya. Itu udahlah. Ini masalahnya, saya dan kita semuanya adalah jamaah kajian.
jamaah yang kami berpegang teguh di atas Quran, berpegang teguh di atas sunnah. Quran adalah hidup kami, Quran adalah dengannya, Quran, Masya Allah, Quran terus. Pas ditanya, apa kisah paling indah dalam Quran? Nah itu jangan tanya sama saya itu. Ya, jadi mohon maaf sekali. Saya bukan maksud ingin merendahkan. Enggak, kita sama-sama ingin belajar. Tapi maksud saya ini pukulan buat kita. Kita selama ini selalu tersibukkan, mohon maaf, berita-berita bangkai. Ya, berita-berita gak manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Berita-berita kalau seandainya kita sedang lagi akal-akal sehat, sedang kita lagi tenang, kita berpikir, kita selalu dalam kebodohan. Diikuti semua berita. Ya, Al-Quranul Karim yang akan memberikan penyejuk untuk hati kita, memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Gak pernah kita baca. Ya, nah mulai hari ini teman-teman semuanya, ini bekal yang terbaik dalam hidup kita. Ya, apapun potret kehidupan, permasalahan hidup kita, itu sudah dijalani oleh para nabi dan rasul. Dijalani oleh para nabi dan rasul. Apa masalah hidup antum sekarang? Masalah hidup antum sekarang mengharapkan punya anak, sudah lama menikah gak punya anak. Ada kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Yaqub, Nabi Zakaria. Ya, ada permasalahan hidup seseorang dipisahkan dengan orang tuanya, dipisahkan dengan anaknya. Allah ceritakan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Iya, ada seorang ayah, dia selalu mengajak anaknya untuk taat, anaknya nakal, anaknya sulit untuk diatur, durhaka sama orang tua, gak mau mendengar orang tua. Kita punya kisah Nabi Nuh dengan anaknya beliau. Bukan anaknya gak mau bentak-bentak ayahnya, tapi anaknya memilih jalan kekafiran. Ada cerita di situ. Ada cerita saya sulit sekali menjalankan sunnah, banyak sekali ujian, saya sering dihina, saya begini. Ada kisah Bani Israel. Ya, mereka mempertahankan agama mereka, mempertahankan agama Nabi Musa dari kungkungan Fir'aun. Ya, jadi apa saja potret kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Tapi yang kita tonton adalah YouTuber setiap hari. Makin senang atau makin sedih? Ya, dia cuma nonton haho di YouTube-nya, masuk duit sekian miliar. Kita peras keringat kerja dari pagi, cuma cukup untuk makan. Kan tambah sakit kan? Ya, udah kita uang pas-pasan, kita transfer lagi uang ke dia. Kan begitu? Kita transfer ke uang ke dia. Walaupun nggak langsung viewernya kita masuk ke dia uangnya. Udah habis uang, nggak tenang. Ya, padahal Al-Quran di HP kita ada Quran, di mushaf di mana-mana kita bisa baca Al-Quran. Ya, jadi ini teman-teman semuanya kita harus usahakan. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, pas kita sedang baca Quran, di situ malaikat mencabut nyawa kita. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan sebagai tanda husnul khotimah. Dan seseorang itu kan mati dalam bagaimana kebiasaannya. Lah kalau biasanya kita nonton YouTube, ya nggak penting-penting. Ya namanya kematian itu tandanya kan bukan sakit kan. Lagi nonton YouTube, lihat aurat perempuan, malaikat penyambut nyawa datang menyambut nyawa kita. Ini saya tekan kembali, saya ini nggak bisa disetting. Ini semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wa min a'dham ma saddahum syaitan anhu hajar kitabullah ta'ala qira'atan wa tadabburan. Dan dari hal yang syaitan menghalangi manusia dari kebaikan, yaitu mereka menggiring manusia untuk menghajar Al-Quran, untuk lalai dari Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu akan menjadi syafaat kelak untuknya di yaumul qiyamah. Iya, siapa orang-orang yang menghajar Al-Quran? Siapa orang-orang yang memboikot Al-Quran? Orang-orang yang memboikot Al-Quran, mereka lah orang-orang yang diadui oleh Nabi SAW kepada Allah. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ya, mereka memboikot Al-Quran. Subhanallah. Nabi mengadu kepada Allah, ada di antara kaum beliau yang mereka memboikot Al-Quran. Siapa mereka orang yang memboikot Al-Quran?
Orang yang memboikot Al-Quran adalah orang yang tidak mau membaca Al-Quran, orang yang tidak mau mentadabburi ayat Al-Quran, orang yang tidak mempelajari Al-Quran, dan orang yang mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Itulah manusia-manusia yang memboikot Al-Quran yang diadui oleh Nabi SAW kepada Allah. Kira-kira para hadirin dan hadirat, apakah saya dan kita semuanya di sini termasuk orang yang diadu oleh Nabi SAW? Kalau kita mau jujur, dalam 1 bulan ini berapa kali kita baca Quran? Kalau kita jujur, dalam 2 bulan ini kapan kita baca Quran? Jangan-jangan Al-Quran terakhir kita sentuh di malam 27 bulan Ramadan, sementara sampai hari ini kita belum pernah memegang mushaf. Begitu beraninya kita. Syaitan menggoda kita siang dan malam. Syaitan menggiring kita terus menerus ke dalam dosa dan maksiat. Dan lingkungan yang kita tinggal juga tidak membantu kita untuk taat dan patuh kepada Allah. Sementara senjata yang paling memberikan kekokohan dalam hati kita, kita tinggalkan. Itu menunjukkan keberaniannya kita. Jadi logikanya, kita punya uang yang banyak, yang uang itu kita taruh di pinggir jalan. Ya, diambil sama fulan, diambil sama lain. Begitulah logikanya. Kita hidup di zaman yang begitu banyak fitnah, di zaman yang begitu banyak syubhat, sementara untuk menjaga qalbu kita dengan Al-Quran gak pernah kita gunakan. Kan berani sekali kan namanya kan? Terlalu berani kita dengan diri kita. Oleh karena itu teman-teman semuanya, paksa baca Al-Quran, paksa. Selesai. Gak ada yang kita buka HP kita 5 menit udah selesai 1 lembar. Ya, berarti kemana lagi duduk sebentar, baca lagi 5 lembar. Ya, kita akan mendapatkan kehidupan kita yang sangat jauh perbedaannya. Kondisi kita baca Quran dan kondisi kita nggak baca Quran. Seakan-akan hidup kita lebih berharga hari ini. Ya, ada sesuatu qimah dalam hidup kita, sesuatu keberkahan yang Allah berikan ketika kita membaca Quran. Ya, dan tidak lain orang seperti saya sebutkan tadi, ya sulit untuk baca Quran karena ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Ya. Oleh karena itu, para hadirin hadirat, perkara yang ketiga, yang keempat dan selanjutnya, mungkin kita akan bisa baca dengan seseorang menjaga salat, menjaga zikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga makanan yang halal, ya, menjauhi dari hal-hal yang di makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, dan menjaga doa-doa, zikir-zikir yang telah dianjurkan oleh Nabi. Ya, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid dan sebagainya. Ini semuanya adalah hal-hal yang akan memudahkan kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena memang kita menjaga apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini